Halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama gue Novia setelah sekian lama. Gue pengen nyoba banget buat rutin, cuma susah ya bu. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin The Umbrellas of Cherbourg dan beberapa alasan kenapa gue suka banget sama filmnya. Jadi sebelum gue masuk ke alasan, gue pengen ngasih tahu dulu beberapa hal terkait filmnya. Jadi film The Umbrellas of Cherbourg ini dirilis pada tahun 1964, disutradarai oleh salah satu sutradara asal Prancis atau sutradara secara umum sih favorit gue, yaitu Jacques Demy. Kenapa gue suka Jacques Demy? Karena hampir semua filmnya gue nikmati, terutama yang musikal seperti The Umbrellas of Cherbourg, terus The Young Girls of Rochefort, dan Donkey's Skin. Terus film ini musiknya di aransemen atau diproduksi ya, atau dikomposisi oleh Michel Legrand, dan tokoh utamanya diperankan oleh Catherine Deneuve dan Nino Castelnuovo. Jadi inti ceritanya adalah Catherine Deneuve dan Nino Castelnuovo ini memerankan tokoh bernama Geneviève. Geneviève itu yang cewek, yang diperankan oleh Catherine Deneuve. Terus Guy, tulisannya G-U-Y, itu diperankan oleh Nino Castelnuovo. Mereka tuh masih muda lah, bisa dibilang sebenarnya agak-agak cinta monyet ya. Kalau nggak salah usianya tuh sekitar 17-an tahun. Mungkin si Guy-nya lebih tua, cuma ya seumuran itulah, belum sampai 20. Pokoknya di situ diperlihatkan kalau mereka saling suka, dan mereka bertempatkan di sebuah kota bernama Cherbourg, kota Cherbourg. Jadi Geneviève ini hidup dengan ibunya yang punya toko payung. Terus si Guy ini adalah mekanis muda yang bekerja di bengkel dan merawat bibinya, Elise. Elise itu udah mulai sakit lah. Terus mereka tuh kayak saling mencinta, saling nyanyi lagu-lagu sayang, sampai akhirnya Guy mendapatkan surat cinta tanda kutip dari pemerintah yang mengharuskan dia untuk pergi ke perang Aljazair. Nah, kenapa gue suka sama film ini? Kelihatannya premisnya simple banget ya. Jadi intinya cinta muda yang mau nggak mau dipisahkan oleh situasi politik yang sebenarnya tuh kita nggak mau, yang sebenarnya itu bukan kesalahan kita, yang bukan kemauan kita, itu kan sebenarnya salah pemerintah mereka ya, ngapain perang, ngapain ngejajah, tapi mau nggak mau, ya begitulah kehidupan kan, kadang nggak bisa ditebak. Satu, gue suka banget filmnya, karena film ini full musikal, tapi lagunya enak-enak, kalau menurut gue. Karena beberapa film yang agak operatik, alias semua dialognya dinyanyiin, itu kadang terlalu sendu. Kalau ini menurut gue flowy, meskipun kaku ya, maksudnya aneh ya, flowy tapi kaku, meskipun emang dialognya tuh ala film 60-an terasa kaku, cuma menurut gue aransemen musiknya, kemudian liriknya itu begitu flowy, begitu mengalir, dan lirik-liriknya tuh beneran menjadi penggerak cerita. Hebat banget sih, gue salut banget bagian itu. Terus dua, film ini belum ngomongin cerita ya, atau keaktoran atau sebagainya macamnya. Film ini secara tampilan, secara look itu benar-benar menurut gue begitu nikmat untuk dipandang. Karena warnanya itu mereka berani untuk pasang warna-warna ngejreng, cuma gue ngeliatnya adem. Hebat ya, gue ngeliatnya adem. Dan kalau menurut gue mereka tuh pasang warna seperti itu tuh sebenarnya secara nggak langsung juga cukup menggambarkan suasana hati atau suasana cerita yang ada di film. Seperti misalkan ada suatu adegan tuh agak sedih, jadi latarnya warna putih semua, terus ketika mulai bahagia warnanya lumayan cerah, tapi ya kadang emang agak sedih, cerah juga sih tetap, cuma intinya enak lah penggunaan warna yang digunakan di film ini. Terus tiga, gue pribadi suka sama jalan cerita yang begitu realistis, yang sebenarnya begitu sederhana, tapi
benar-benar menurut gue mengalir dari awal sampai akhir. Jadi alurnya tuh memang semuanya maju. Tapi dengan alur maju tersebut, kita tuh bisa pelan-pelan ngikut. Ini oke, cinta monyet, terus ada perang. Tapi sebenarnya tidak sampai di situ saja. Karena ternyata Genevieve itu, gue nggak tahu sih, ini kayaknya nggak spoiler banget, cuma ya udah gue kasih tau aja, Genevieve tuh hamil karena si Guy ini. Dan Genevieve tiba-tiba ditaksir sama cowoknya tuh kelihatannya baik, tapi cowoknya baik, kaya pula, dan naksir sama Genevieve. Terus ibunya Genevieve tuh dukung banget kalau misalkan Genevieve sama si laki kaya ini. Nah, tapi kan Genevieve kan masih muda ya, kayak dia mikir, gue pikir gue sama Guy gitu, gue sayang sama Guy, tapi di sisi satu gue juga harus bantuin nyokap gue. Jadi gue seneng sih melihat sebuah dilema seperti itu. Emang kelihatannya simple sekali lagi, cuma kadang kesederhanaan itu justru yang oke, justru yang works, yang mungkin bisa berjalan dengan baik untuk sebuah film. Ya kadang kesederhanaan itu dan realismenya juga, atau realitas yang digambarkan di film tersebut. Jadi aksi reaksi pada film ini tuh menurut gue juga sangat wajar terjadi, meskipun ya namanya hidup nggak selamanya happy ending ya, terutama di film-film Eropa. Kadang filmnya ya udah gantung, nggak terlalu sedih, nggak terlalu bahagia. Tapi menurut gue film ini endingnya tuh realistis dan cukup bahagia, walaupun bahagianya di jalan masing-masing. Kalau teman-teman udah nonton La La Land, film ini itu adalah salah satu inspirasi terbesar dari La La Land. Jadi jujur gue nonton film La La Land dulu, baru film The Umbrellas of Cherbourg ini, dan gue melihat banyak sekali kesamaan, terutama dalam kesamaan cerita ya. Jadi buat temen-temen yang udah pernah nonton La La Land terus suka, mungkin boleh juga coba nonton film The Umbrellas of Cherbourg ini. Dan jujur gue kayaknya udah nonton 3-4 kali atau lebih gitu film ini, dan bahkan gak jarang gue cuma dengerin albumnya aja, dan itu udah cukup karena albumnya itu emang secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, albumnya itu emang bisa ngambarin satu cerita. Karena sekali lagi yang udah gue bilang, ini film bener-bener operatik, alias semuanya tuh nyanyi di film ini. Terus kenapa gue juga suka film ini, karena film ini adalah pembuka jalan bagi gue untuk menelusuri film-film Jacques Demy yang lain. Menurut gue, kalau misalkan teman-teman kepo sama Jacques Demy, ini adalah film pembuka yang sangat baik. Nanti baru deh nonton Young Girls of Rochefort, nonton Dan Kiske, atau bahkan film-film yang lainnya. Dan kalau gue diminta untuk nonton ini lagi, gue akan dengan senang hati nonton film ini lagi. Karena menurut gue, sambil merekap apa yang tadi gue udah bilang, gue suka ceritanya, gue suka visualnya, gue suka dialognya, menurut gue juga actingnya juga oke lah, walaupun sederhana dialog sama liriknya, tapi benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Bahkan bajunya pun juga menurut gue juga asik sekali, terutama bajunya Genevieve, menurut gue warnanya tuh unik, terus modelnya juga lucu. Jadi buat gue ini adalah paket yang sempurna. Cuma gue inget banget gue pernah nonton film ini sama 2 temen gue, terus kayak kata temen gue, ini filmnya telenovela banget, ini filmnya biasa banget, apa sih nyanyi-nyanyi mulu. Jadi emang tergantung sama selera masing-masing. Cuma kalau gue pribadi, gue seneng musikal, dan ini adalah film yang sangat mengasyikkan bagi gue, dan gue kalau misalkan ditanya, gue akan nonton lagi sih. Dan itu aja video dari Potsalie kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!